penginderaan jauh, ya. Penginderaan jauh itu jadi, biasanya nanti gimana cara ya, dari hasil foto udara atau misalnya dari citra satelit. Nah, dari data gambar seperti itu bisa analisa lebih lanjut untuk kepentingan pertanian, pembukaan lahan, gitu ya. Lalu misalnya melihat kondisi, eee, area di suatu di satu wilayah, atau bisa juga mengamati seperti apa permukaan bumi gitu ya, sehingga tahu nih kira-kira di perut bumi ini misalnya ada kandungan apa. Nah, kalau penginderaan jauh itu kan biasanya menggunakan citra satelit. Kalau foto udara ya memang biasanya difoto dari udara. Maksudnya di foto udara itu alatnya beda gitu ya, bisa menggunakan semacam misalnya balon udara atau menggunakan pesawat. Jadi pesawat yang bisa ngefoto permukaan secara otomatis ya. Jadi pesawat yang bergerak dia bisa mengambil, foto, eee, landscape permukaan bumi gitu ya dari jarak jauh. Jadi nggak hanya selalu menggunakan, citra satelit. Nah sebetulnya di sini ya, penginderaan jauh. Nah teknik untuk merekam gambar lingkungan bumi, di sini kan sudah banyak upayanya sudah banyak dilakukan. Sebetulnya nggak hanya menggunakan, satelit, bisa menggunakan semacam radar. Jadi di sini penggunaan sensor elektromagnetik. Jadi nanti di bumi ada radar yang dipasang gitu ya, nanti dia bisa memancarkan gelombang elektromagnetik. Lalu mengenai benda padat, dia bisa merefleksikan, nanti ada sensor citra yang menangkap. Sehingga nanti yang bisa dilihat itu, berbentuk objeknya gambar gitu ya. Bisa juga memang foto yang diambil dari jarak jauh, penginderaan jauh ya. Bisa menggunakan misalnya satelit. Ini pun nanti kalau lihat dari trennya itu kan perkembangannya, pesat juga. Jadi kalau awalnya mungkin kalau citra satelit, citranya masih hitam putih, lalu berubah menjadi citra grey. Nah, lalu sekarang itu citra dengan channel channel warnanya yang sangat beragam. Jadi tidak hanya RGB, nanti mungkin ada sensor infrared ya, semacam dia bisa tahu panas di permukaan bumi. Itu malah kalau saya lihat di image processing itu sensornya bisa 7 ya untuk mengamati permukaan bumi. Jadi tidak hanya sensor RGB. Nah, di Indonesia sebetulnya ada badan yang menangani. Contoh di sini ya yang terkait dengan, penginderaan jauh. Itu ada badan yang namanya LAPAN ya, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Nah, ini contoh lembaga yang biasanya berkaitan dengan, eee, pengambilan data, mmm, remote sensing tadi gitu. Nah, sebetulnya ada juga contoh kalau di bagian bawah ini kan contoh dari satelit citra. Jadi kan satelit itu banyak sekali jenisnya. Yang paling umum misalnya ada satelit telekomunikasi, ya memang digunakan untuk, membantu kita berkomunikasi. Ada juga contoh misalnya satelit yang memang digunakan untuk menangkap citra. Nah, satelit ini biasanya dia bekerjanya otomatis, ya jadi dia muter terus, bumi gitu ya, planet kita eee, dia mengintari terus, tapi dia biasanya gerakannya berlawanan dengan perputaran bumi. Nah, dia akan meng-capture secara otomatis. Ya. Jadi yang didapat itu ya oleh sensornya itu berupa gambar gitu. Nah, tadi biasanya, eee, gambar yang diambil itu mungkin nanti kan secara kualitas juga bisa macam-macam ya. Jadi di sini ada beberapa contoh nih satelit yang memang digunakan untuk menangkap data gambar. Misalnya yang tadi yang Landsat, yang Spot, itu kan punyanya Prancis, lalu ada lagi misalnya yang RC. Nah, itu contoh satelit yang digunakan untuk meng-capture citra. Nah, tadi ini contoh satu gambar permukaan, karena kan buminya pun dia tidak diam, dia berputar dan satelitnya pun bergerak. Nah, biasanya kan dengan seperti itu, biasanya banyak masalah juga nih terkait dengan gambar. Jadi misalnya ini satu contoh gambar permukaan ya, gambarnya tidak tidak, eee, persis seperti yang kita mau. Kalau lihat dari posisi begini kan pasti dia perlu mengalami, koreksi geometri ya.
Kakak kelasnya dulu pernah ada yang mau nih, TA semacam ini ya, dia mau menganalisa gambar, udara. Jadi nanti di gambar ini nanti mau dianalisa nih, ini kan ada semacam penampilan permukaan bumi, di sini ada sebaran warna. Nah, warna yang muncul itu kan sebetulnya mewakili, dia menunjukkan bahwa di permukaan bumi itu mengandung informasi tertentu. Nah, dia itu maunya menganalisa dari sebaran warna. Cuman ternyata setelah diamati, untuk satu gambar saja itu dia, eee, memakan, eee, memori yang cukup ya, karena satu gambar ini paling enggak bisa ukurannya sampai 4 giga. Akhirnya kan ribet, kebayang nggak kalau nanti ada proses semacam training dari satu gambar yang ukurannya sangat besar, akhirnya dia, ya membatalkan. Padahal sebetulnya datasetnya ada ya untuk beberapa sampel citra satelit, tersebut gitu ya. Jadi maunya tuh dari data seperti ini nanti dia bisa menganalisa. Nah, eee, sebetulnya nih yang terkait dengan penginderaan jauh, yang di yang paling bagus itu kan datanya sekarang sudah berupa data digital. Ini terkait dengan perkembangan teknologi komputer. Nah, data visual itu sebetulnya bisa diwakili oleh 2 bentuk yang berbeda. Jadi di sini misalnya ada data citra dan ada data yang non citra. Kalau data citra itu kan jelas bahwa yang kita lihat secara visual itu nanti kita dapat gambaran gitu ya. Seperti apa misalnya, eee, tampilan dari permukaan bumi misalnya. Nah, bisa juga di sini, eee, data yang dikumpulkan itu bukan berupa citra, di sini istilahnya non photographic image. Jadi di situ dengan menggunakan sebuah sensor, output-nya itu bisa berupa grafik, ya. Grafik itu yang mewakili informasi apapun. Contoh di sini misalnya menggambarkan gravitasi, tetapi hal yang lain pun juga, eee, panjang gelombang yang visual itu bisa juga tidak diwakili oleh, bentuk gambar, tapi dia bisa berbentuk grafik ya, seperti histogram. Ya, histogram itu kan secara visual kita nggak tidak ada bentuk visual di histogram. Tapi kalau ngomongin data, data visualnya itu kan ada di histogram tadi ya. Jadi ada semacam data grafik seperti histogram yang menjelaskan misalnya penyebaran warna yang ada di gambar tersebut. Nah, malah di data semacam grafik histogram itu dia memisahkan datanya per channel. Seperti kalau kita ngelihat tools Photoshop ya, di gambar itu kan dia di histogramnya dia punya 3 channel yang terpisah untuk nilai RGB. Nah, dia malah memisahkan untuk semua channel yang digunakan untuk data gambar tadi, ya termasuk kayak channel infrared tadi, itu dipisahkan. Jadi sebetulnya kalau nanti Anda sudah kita pernah belajar image processing, bahwa histogram itu sebetulnya sudah mewakili ya, informasi di histogram itu sebetulnya bisa kita simpulkan dia bisa mewakili kondisi yang ada di dalam sebuah, citra gitu. Jadi data itu nggak mesti selalu dalam bentuk visual. Nah, kalau penggunaannya itu kan nanti misalnya, banyak sekali ya, cuman masalahnya sekarang penginderaan jauh ini belum, aplikasinya saya belum tahu ya apa yang populer, tapi yang umumnya itu masih dilakukan pengamatan manual. Jadi ada foto udara lantas diamati secara manual. Nah, kira-kira dengan kondisi seperti ini, apa sih kesimpulan yang bisa diambil misalnya ya. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu nih seperti apa, perluasan suatu wilayah, ya. Ya, apa yang dilakukan? Ya memang yang dilakukan hanya mengamati manual dari foto, gitu ya. Nah, eee, dari riset sih sebetulnya banyak ya aplikasi yang dikembangkan. Misalnya contoh kita bisa tahu paling paling simpel, nggak simpel juga prosesnya. Paling, banyak misalnya kita bisa mengetahui, eee, lahan kosong. Jadi dengan satu gambar, kita bisa memprediksi lahan kosong di satu satu wilayah itu seperti apa. Karena kan foto citra udara itu sebetulnya ketika dia meng-capture ada batasannya ya. Misalnya satu foto itu mewakili tergantung resolusi. Misalnya mewakili area ya,
100 kali 100 kilometer. Nah, itu kan ada ya. Atau nanti mungkin resolusi pun bisa berbeda-beda. Jadi gambar yang seperti itu bisa kita zoom, bisa kita lihat detailnya seperti apa, gitu ya. Jadi perangkat satelit pun itu sebetulnya, resolusi gambarnya berbeda. Sama seperti kita menggunakan perangkat kamera di handphone, itu pun kan resolusinya berbeda-beda. Jadi mungkin bisa jadi satu areal ya, yang luasnya sekian kilometer persegi, itu misalnya hanya diwakili oleh misalnya ya, diwakili oleh satu piksel. Nah, berarti kan kalau kita zoom makin lama informasinya kan makin ngeblur kan. Nah, ada yang seperti itu. Tapi kalau satelit yang sekarang itu sebetulnya informasinya bisa sangat detail. Cuman kalau gambar itu kan sebetulnya tidak gratis ya. Misalnya Indonesia nih, DKI pengen tahu seperti apa sih perluasan area Jakarta, ya. Mana sih area yang semakin hari semakin padat. Nah, untuk dapat foto area seperti itu kan berarti harus menghubungi jasa yang bisa menyediakan citra satelit dengan resolusi yang detail. Nah, itu berarti harus cari siapa nih perusahaan yang sanggup menyediakan seperti itu. Ya biasanya kan terkait dengan data satelit. Dan itu harganya sangat mahal. Satu foto itu bisa sampai ratusan juta ya kalau yang dilihat di apa, di beberapa yang terkait dengan SIG. Jadi itu tidak murah sebetulnya. Nah, cuman ya tadi ya paling gampang kalau kita mengamati ya luasan suatu wilayah itu diambil dari foto udara ya. Jadi kan tahu nih atau kayak misalnya kemarin kasus Lapindo. Lapindo yang lumpur itu ya. Nah, paling gampang mengamati, kerusakannya, kebocorannya sampai mana, wilayahnya yang rusak ke arah mana, itu kan paling gampang melalui foto udara, ya. Kalau kita ngamati dari permukaan bumi kan kita nggak bisa ngelihat apa-apa, kita susah. Dan itu kan tempatnya tidak tidak kecil ya, itu lahan melibatkan areal yang sangat luas, gitu. Jadi sebetulnya terkait dengan teknologi satelit yang semakin canggih ya sebetulnya kita diuntungkan tuh. Ya data foto udara tuh semakin semakin detail gitu. Jadi kalau untuk bidang kehutanan, contohnya kita bisa mengelola sumber daya hutan. Jadi membuat perencanaan. Perencanaan tuh artinya kan dari foto udara tahu, oh ini areal ini misalnya tidak ada apa, tandus misalnya ya. Oh berarti kan kalau tandus itu nggak bisa ditanami apapun. Nah sebetulnya kalau mengamati dari permukaan kan harusnya, eee, mudah ya dilakukan ya melalui apa, melalui foto udara sebenarnya kan bisa diamati ya dari pola-pola, apa, warna yang ada di satu permukaan. Nah, jadi bisa digunakan untuk membuat perencanaan. Kalau perencanaan di sini misalnya gini, mau ada daerah yang mau dikembangkan, ya. Otomatis kalau dari foto udara kan, mudah ya melihat kelayakannya. Jadi untuk perencanaan, pengambilan keputusan, pemantauan, eee, penebangan hutan, atau mau penghijauan kembali, atau misalnya pengelolaan marga satwa, termasuk misalnya kita mencatat semua sumber daya yang ada di hutan. Nah, itu kan sebetulnya bisa, termasuk misalnya pengawasan terhadap bencana. Kalau lihat di Badan, eee, Pengawasan Bencana Nasional, itu bisa kelihatan banget tuh, misalnya di Indonesia ada titik api ya, itu diambilnya dari citra satelit, itu nanti kelihatan, walaupun yang kita lihat di web itu hanya map dengan ukuran frame yang kecil-kecil, tapi kelihatan bahwa di situ ada titik-titik api yang warnanya merah. Dan nanti kalau misalnya api itu semakin membesar, dia bergeser ke arah mana, itu semua bisa diawasi gitu ya. Dan itu datanya itu saya perhatikan dia real time di web tadi ya. Itu datanya di-update terus. Jadi setiap informasinya berubah, itu kan langsung ke-update langsung di web itu. Jadi kita bisa melihat gitu ya. Jadi kalau untuk badan bencana kan gampang banget mengawasi dari data-data gambar seperti itu. Nah lalu di sini tadi ya, juga pengamatan terhadap aktivitas manusia, apakah sudah sesuai dengan potensi ataupun daya dukungan. Nah, itu kan ketika orang mau mengembangkan sesuatu itu kan harus ada dukungan dari sekitarnya. Jangan sampai misalnya orang mengembangkan satu daerah, tetapi nanti potensi daerah di situ misalnya malah, eee, terkikis gitu ya.
Misalnya contoh, daerah mana ya, Jawa Barat yang lumbung beras tuh daerah Karawang. Itu kan di situ banyak orang yang menanam padi. Dulu tuh terkenal banget ya, oh ada dia menghasilkan beras yang sangat banyak dan bagus di situ. Nah, tapi kalau misalnya sekarang di sekitar situ ya, mulai dari arah Bekasi ke mana itu kan, perkembangan industrinya tidak tertahankan, ya. Kalau dari pemetaan lahan kan sebetulnya gampang banget ya ngelihat ya, mana daerah yang boleh digunakan untuk perumahan, mana untuk pabrik, mana yang area pertaniannya harus dipertahankan misalnya. Lalu misalnya karena daerah itu butuh butuh resapan, tapi misalnya daerahnya sudah tanahnya itu udah nggak bisa ditanami, misalnya karena sudah musti di-upgrade lah, ya karena misalnya udah kualitasnya mungkin udah rusak atau apa, ya misalnya, oh tiba-tiba orang ada bikin semacam pemakaman, ya. Pemakaman, itu. Nah, oke lah mungkin itu diizinkan, ya pemakaman di situ. Karena kalau untuk pertanian hasilnya kurang bagus misalnya ya. Tetapi, kalau dibikin bangunan itu juga misalnya nggak boleh, karena di situ butuh daerah resapan. Nah, kan kalau konsep-konsep seperti itu dianalisa dari citra satelit itu gampang sekali gitu ya, itu dibuat suatu perencanaan. Nah, cuman ya itu tadi, bahwa citra itu kebanyakan masih dianalisa itu secara manual gitu. Nah, walaupun kalau kita lihat di web ya, nanti mungkin ada beragam teknik segmentasi yang udah mulai keren ya, yang misalnya kemarin pakai CNN. CNN itu segmentasinya udah keren. Dia sudah bisa multi class, bisa membedakan, mana, eee, membedakan setiap, objek ya dengan akurasi yang tinggi. Malah kalau saya lihat di foto jalan raya, ya untuk segmentasi yang baru, dia bisa mengenali mobil dengan jarak yang jauh. Ya. Jadi misalnya di jalan raya dia bikin kelas mobil, kelas pohon, kelas bangunan, rambu, sampai pagar, tempat berjalan kaki, sampai orang, itu bisa disegmentasi dengan bagus. Malah mobil tadi, mobil yang jarak jauh pun sudah bisa tersegmentasi dengan bagus. Nah, itu kan jalan raya yang sekompleks itu pun sudah bisa disegmentasi dengan bagus. Apalagi kalau foto udara. Foto udara kan nanti, setiap area itu kan objeknya sebetulnya sangat terbatas ya, tidak sekompleks yang ada di jalan raya. Jadi misalnya dari foto udara kita tahu misalnya di permukaan itu misalnya ada jadi kalau kita lihat peta saja ya, peta itu kan misalnya ada warna hijaunya itu macam-macam. Sebetulnya kalau warna hijau yang beragam itu kan menunjukkan misalnya ketinggian pohon dan lain-lain gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya dari situ kita bisa membuat kelas-kelas gitu ya. Atau misalnya kalau mau yang lebih mudah, kita cuman membedakan kalau yang udah ya, saya lihat di segmentasi citra udara, dia membedakan mana lahan kosong dan tidak. Nah, lahan kosong itu didefinisikan sesuatu yang tidak ada bangunannya. Tetapi diajari juga sistemnya, bahwa jalan raya itu kan bukan lahan kosong, sungai itu bukan lahan kosong gitu. Nah, kayak begitu-gitu kan sebetulnya sudah sekarang berkat teknologi komputer, data citranya sudah semakin resolusinya tinggi ya, lalu, metodenya sudah semakin berkembang tadi untuk segmentasi. Ya jadi sekadar hanya untuk ukur lahan, itu aplikasi yang dikembangkan sebetulnya sudah cukup beragam gitu. Itu kan bagus sebetulnya. Jadi kita bisa memprediksi, oh untuk sekian area area kilometer persegi nih, kira-kira lahan kosongnya ada berapa persen. Nah, itu kan mudah untuk diprediksi ya. Dibandingkan kalau orang ibaratnya ya harus ngecek manual gitu, itu kan ribet. Nah, kalau pakai foto udara ya bisa, cuman kalau foto udara itu kan karena mungkin pengambilannya, terbatas ya. Jadi untuk kepentingan tertentu kan kalau namanya foto udara mungkin area yang di-capture-nya tidak seluas seperti citra satelit gitu. Jadi untuk penggunaan lahan itu kan gampang sekali gitu ya kita, menggunakan citra satelit. Ada nggak tadi yang nulis citra satelit untuk penggunaan lahan? Siapa? Ada? Oke, coba.
heeh. Atau yang lain lagi ya, misalnya terkait dengan iklim. Nah, iklim itu kan mudah sekali diamati. Jadi tadi satelit itu kan macam-macam ya, ada juga satelit misalnya untuk cuaca. Jadi kalau cuaca dia bisa mengamati iklim suatu daerah ya. Lalu dia mengamati tingkat kemurnian kandungan air, ya, arah angin, tekanan udara. Nah, ini kalau cuaca ini kan dia membantu untuk menganalisa pengambilan gambar dari udara dan citra sama atau beda. Kalau pengambilan dari satelit itu kan dia jelas pengambilannya jauh dari permukaan bumi. Biasanya kalau satelit itu, kalau yang sekarang dia bisa mengambil area yang sangat luas ya. Nah, kalau pengambilan data dari foto udara ya yang saya amati itu biasanya untuk kepentingan yang jauh lebih terbatas. Ada yang itu tadi, ada yang semacam kayak ibaratnya kayak semacam pakai balon udara dan ada yang pakai pesawat. Jadi pesawat itu nanti dia dilengkapi dengan ada kameranya, jadi pesawatnya bergerak, dia langsung otomatis ngefoto. Nah, karena mungkin, perangkatnya yang terbatas ya, berarti nanti area yang di-capture juga terbatas. Tapi tadi ketika dia difoto melalui pesawat udara, biasanya nanti fotonya itu seakan-akan kayak punya, sequence-nya, urutannya gitu. Jadi satu area itu mungkin terbentuk dari banyak foto, nanti fotonya digabung, seakan-akan nanti sekali difoto tuh kan dia meng-capture banyak gambar. Nah, nanti ada teknik buat mengurutkan, sehingga nanti dia bakal jadi satu gambar permukaan yang utuh. Ya, secara prinsip sih intinya sama, cuman yang pasti kalau pakai citra satelit, eee, jangkauannya pasti bisa lebih luas, apalagi satelit yang sekarang itu kan canggih ya, dia ngerti misalnya kalau dari sensor citra ya, dia tahu mana misalnya permukaan yang memiliki contoh, di permukaan itu memiliki suhu yang lebih panas dibandingkan dengan area yang lain. Atau misalnya, ada daerah teater gitu, teater itu kan ada titik-titik yang banyak sumber air panas. Nah, kalau sensor yang, eee, citra yang bagus ya, dia punya sensor untuk menampilkan gambar yang menampilkan gambar yang bisa menunjukkan gitu loh, bahwa area tersebut itu memiliki temperatur lebih panas dibandingkan dengan area yang lain gitu. Jadi kalau sebetulnya ya, apa beda dengan foto udara ya, mungkin sebetulnya sama aja ya, tetapi nanti kalau pakai satelit itu kan teknologinya jauh lebih modern. Dan cakupannya lebih luas. Nah, mungkin kalau orang yang kerja di bidang pertambangan sih, kalau saya lihat di referensi, dia suka menggunakan semacam foto udara tadi, ya foto udara atau semacam, eee, ya foto udara untuk melihat area permukaan gitu. Jadi dia tuh dilakukan katanya misalnya gini, eee, contoh di misalnya, eee, dari satu area ya, mungkin dengan satu teknik entah orang geologi gimana nganalisanya, dia bisa tahu kemungkinan misalnya di perut bumi sekitar situ tuh ada kandungan minyak. Nah, untuk, mengeksplorasi itu kan biaya eksplorasi itu sangat tinggi gitu ya, biaya eksplorasi eksplorasi sangat tinggi. Nah, nggak mungkin lah misalnya kalau nanti misalnya, oh ternyata itu semua harus dilakukan pakai analisa gitu. Jadi ketika dia melakukan eksplorasi itu harus ada benar-benar jaminan bahwa di perut bumi itu bakal banyak minyak bumi ya, yang kalau misalnya diambil itu bisa menutupi biaya produksi dan harus ada kelebihannya kan, ada keuntungannya. Masa nanti biaya eksplorasi tinggi, ternyata minyaknya ada tapi cuma sedikit. Nah, itu kan sebetulnya butuh analisa. Nah, kalau yang contoh yang teknik seperti itu bisa aja mulai dari misalnya foto udara, sehingga dia tahu nih gambar permukaan seperti apa. Kalau orang geologi kan tahu ya, mungkin di situ, oh ada pola-pola seperti itu, harusnya di situ dari pola permukaan, batuan, itu kan dia bisa memprediksi. Nah, teknik yang lain ya, contohnya misalnya yang masih pakai citra. Jadi ada semacam sensor yang lain, tapi dia sensor citra juga. Jadi seakan-akan kalau di situ ada kemungkinan ada minyak bumi, jadi seakan-akan di daerah situ tuh kayak dikasih dinamit untuk meledakkan. Jadi ada semacam perangkat kayak komputer, nanti terhubung ke banyak kabel serat optik gitu ya, nanti diledakkan. Nah,
Nanti karena ada ledakan ke perut bumi itu kan nanti ada ada tekanan otomatis ada nilai refleksi, ada nilai pantul. Nah, nilai pantul itu akan ditangkap oleh serat optik yang tersebar. Nanti data, eee, refleksi tadi itu sebenarnya akan ditangkap oleh sensor melalui serat optik. Nah, nanti di situ ada semacam rumus matematik yang kompleks. Malah kalau saya lihat di tools-nya itu dikembangkan menggunakan bahasa C. Nah, itu kelebihannya bahasa C dibandingkan dengan Java ternyata ya. Kalau Java mungkin bagus untuk enterprise, tapi kalau bahasa C dia malah tadi rumus fisika yang kompleks itu semua dituangkan di situ. Kalau nggak salah yang software yang mengembangkannya itu, Perancis. Nah, di situ matematik yang kompleks digunakan untuk menganalisa tadi. Nah, sehingga dari situ ibaratnya output-nya itu citra. Jadi nilai refleksi itu output-nya citra. Jadi seakan-akan kalau nilai refleksinya kecil atau refleksinya besar, itu nanti ke visualisasinya itu berbeda. Nah, sebetulnya dari situ, akurasinya tinggi. Jadi akurasinya itu jadi seakan-akan kalau di perut bumi itu ada minyak, malah minyak itu katanya kalau di bawah nih semacam kayak sungai. Sungai itu mengalir ke mana, itu sebenarnya bisa di-trace pakai alat itu. Dan alat itu tuh digunakan untuk orang semacam orang yang misalnya kerja di Pertamina misalnya. Pertamina tuh kan nggak mungkin dia ngebor minyak, dapat minyak, terus setiap, eee, hari diambil, terus nggak pernah dicek lagi. Nah itu nggak bisa kayak begitu. Jadi secara berkala alat itu tuh pasti diperlukan, entah sistem sewa atau apa, buat ngecek lagi, ke ngecek lagi kira-kira kandungannya ini masih layak nggak, buat diambil gitu. Jangan sampai dia, eee, ibaratnya invest gitu ya, menyediakan alat buat nyedot minyak, ternyata yang didapat itu jauh lebih sedikit dari investasinya. Nah, itu base-nya citra. Itu, eee, bukan foto udara, tapi dia memang meledakkan area di permukaan bumi, ya. Sehingga nanti yang direfleksikan itu ya, apa, eee, pantulan, ya. Jadi kalau pantulannya kena ke benda padat, ke benda cair, itu asumsinya bisa berbeda nilai refleksinya gitu. Itu sama kayak paling gampang ya kalau di medis itu kayak USG. USG itu kan sebetulnya buat penyakit apapun USG bisa, tapi itu digunakan untuk nge-scan orang hamil, ya. Kenapa USG itu digunakan untuk nge-scan orang hamil? Karena itu kan ultrasonografi, sound. Nah, kalau itu sebetulnya paling aman. Jadi, eee, tidak ada efek samping buat bayinya, ya, sehingga dia pakai, teknologi USG. Nah, USG itu sama, dia kan ada semacam, eee, gelombang yang dipancarkan, gitu ya. Gelombang sound tadi. Nah, dipancarkan. Nah, ketika masuk ke perut, dia akan memantulkan ya, daya refleksinya beda kalau kena benda padat sama cairan. Nah, itu outputnya dalam bentuk gambar. Sehingga nanti bentuk gambar itu ya kita kelihatan seperti, oh itu ada misalnya ada bayi gitu ya, itu bisa kelihatan. Itu semua bentuk bentuk bayi itu kan dari nilai refleksi, sehingga outputnya kita lihat dalam bentuk gambar gitu. Jadi ya, sebetulnya kalau tadi foto udara sama satelit ya bisa dikatakan sama, cuman mungkin yang beda tadi akurasinya, resolusinya, jangkauannya gitu ya. Kalau foto udara mungkin biasanya digunakan untuk area yang terbatas. Kalau foto udara misalnya mau ngefoto lihat pemekaran daerah DKI, wah gimana cara ngefotonya coba? Ribet kan? Biaya tinggi. Itu bisa terdiri dari gabungan banyak-banyak foto. Nah, kalau gabungan banyak foto gitu kan lebih ribet. Ya lebih baik kita ngelihat satu foto, satu file yang memuat satu area gitu misalnya. Semacam kayak ini aja deh, kalau kamu pakai Google Map ya, Google Map itu kan kalau kita lihat map itu kan kelihatan ya, itu terdiri dari, potongan-potongan gambar. Ya asumsinya satu potong itu ya satu gambar yang di-capture. Itu kan katanya citra satelit milik NASA yang Google tuh. Terus, itu malah foto lama sebetulnya, itu bukan data yang baru. Ya, foto lama mungkin dijual gitu, lantas digunakan untuk Google Map, itu pun kelihatan ya potongan-potongannya. Nah, kalau foto foto udara biasanya untuk area yang terbatas. Nah, ada lagi yang ini, yang cuaca pun juga sama, tapi kan beda ya, sensornya beda. Kadang kalau cuaca itu dibantu oleh sensor kayak, ini.
Kayak semacam misalnya, kalau dulu kan di telekomunikasi ada semacam BTS-BTS ya, ada semacam BTS untuk memperkuat sinyal atau apapun. Nah, di BTS itu kadang suka ada sensor buat cuaca. Jadi itu saya taunya dari teman yang memang dia buat program untuk nangkapin sensor itu. Jadi di tekanan udara, arah angin gitu ya, itu ada semacam sensor di BTS. Jadi nanti, paling banyak sih harusnya sensornya itu banyak, bertebaran di mana-mana gitu ya. Sehingga nanti, ibaratnya kalau ada aplikasi yang bisa meramalkan itu bisa akurat. Jadi kalau misalnya, kalau sensor kurang kan ibaratnya gini, hari ini Bandung hujan. Nah, terus kamu kamu bisa bilang gini, "Loh kok Bandung katanya hujan, tapi sekarang itu tidak hujan." Nah itu kan kaitannya dengan sensor tadi, yang memang benar Bandung itu hujan, tapi yang hujan itu bukan di tempat kamu gitu ya. Nah itu. Nah kalau yang terkait dengan satelit ini kan ini untuk mengamati pola untuk jangka waktu yang lebih lama gitu ya, untuk area yang lebih luas. Ini kaitannya dengan iklim gitu. Nah, kalau yang ini mungkin kalau digambar, kemarin kan ada istilah shadow color kalau di teori citra ya. Mungkin shadow color ini nanti digunakan di semacam satelit cuaca. Jadi kalau kita ngelihat permukaan, ada warna merah, ada warna orange, itu kan sebetulnya bukan gambaran real. Ini kan kaitannya harusnya dengan tadi, tekanan udara gitu ya. Terus nanti mungkin, panas permukaan, nah itu orang mungkin istilahnya shadow color. Karena nanti ada di gambar gambar berikutnya ya. Nah, kalau yang kaitannya dengan cuaca mungkin dia butuh superkomputer kalau kemarin kita bahas. Ya, karena kan di sini ada aplikasi yang bisa mengenali pola-pola. Lalu data cuaca itu kan satu siklus matahari, kalau membuat sistem yang bisa memprediksi. Satu siklus matahari itu kalau nggak salah 50 tahun. Ya, dan paling enggak data cuaca itu minimal dia direkodnya itu per jam. Jadi setiap 1 jam itu ada data yang terekod. Ya, misalnya kalau misalnya anggap deh di Bandung ini ada 10 titik misalnya untuk nangkep sensor gitu ya, entah kalau dalam ini analoginya misalnya bukan dalam bentuk satelit, di Bandung ini ada 10 sensor untuk nangkep cuaca. Nah, taruhlah kalau 10 itu dia Eee, menangkap data tadi, itu paling nggak direkod per jam, ya per jam. Nah, jadi kalau misalnya per jam berarti per hari berapa, per tahun berapa, ya per 50 tahun ada berapa rekor. Nah, itu nanti yang data-data itu yang akan digunakan untuk memprediksi pola-pola. Walaupun mungkin kamu sekarang bisa aja ngatain ya, "Wah cuaca sekarang kan udah nggak bisa diprediksi." Ya mungkin polanya sudah kacau ya, kalau memang polanya sudah berubah ya berarti kan di data training dia harus punya dataset yang baru, yang menyimpan, data perubahan-perubahan cuaca tadi gitu. Jadi kalau ada pergeseran ya kalau biar sistemnya bisa memprediksi akurat, ya artinya harus punya dataset dataset yang up to date gitu. Jadi kalau di sistem prediksi, kayak di Anda pelajari di kampus itu, sistem cerdas ya, artificial intelligence, itu berarti harus ada data training. Jadi dia bisa memprediksi itu berdasarkan data training atau orang menyebutnya data belajar. Nah nanti ketika kita mau memprediksi, oh besok tuh hujan atau enggak, ya berarti data saat ini harus diinput. Data saat ini harus diinput. Mungkin kalau dia konsepnya time series, untuk memprediksi besok, mungkin dia butuh beberapa hari sebelumnya. Berarti data itu harus ada di sistemnya. Lantas nanti dia akan dimasukkan ke sistem pengenalan pola. Sehingga nanti dia bisa tahu nih, melihat ke data belajarnya, kalau pola seperti itu tuh besok akan hujan atau enggak misalnya. Itu sama aja seperti sistem yang digunakan untuk memprediksi saham. Sama aja sebetulnya datanya time series. Cuman kalau saham kan yang disimpan itu data harga saham pembukaan penutupan gitu ya. Jadi data data saham lebih sedikit sebetulnya ya. Cuman data pembukaan penutupan kan biasanya ada di satu hari taruhlah di jam-jam tertentu ya. Misalnya anggap deh pagi sama sore gitu ya. Nah, kalau hanya mempertimbangkan faktor itu kan cuma data itu aja. Tapi kalau kita mau mempertimbangkan faktor eksternal, itu sudah beda lagi cerita gitu. Cuaca pun nanti mungkin ada faktor eksternal.
saham pun juga mungkin nanti ada faktor eksternal. Nah, itu sudah beda lagi cerita. Tapi prinsipnya ya gitu, dia butuh data training yang banyak gitu, yang disimpan. Nah, kalau data cuaca itu ya ini kan nama satelitnya nih. Biasanya malah, mahasiswa yang TA nih pernah ada dia kesulitan. Malah cari di internet dia dapat data setnya itu malah dari Kanada gitu loh, dari Australia gitu. Jadi nggak ngikutin data misalnya, mau prediksi pakai data set cuaca Indonesia. Nah, susah banget biasanya data setnya tersedia. Jadi malah di internet yang tersedia itu di negara yang lain itu dia sudah menyediakan dataset yang bisa digunakan untuk proses training training dan testing. Kan itu datasetnya harus harus cukup ya, harus lengkap. Nanti kalau misalnya ada dataset yang nggak lengkap gimana? Oh, itu sama dengan kalau kamu di teori di kampus itu belajar data cleaning. Data cleaning itu mungkin ada di big data ya. Data cleaning itu kan gimana cara kalau ada data yang kosong, nggak ada isinya. Kalau di saham itu misalnya pas hari libur. Pas hari libur kan pasar tidak dibuka. Padahal kalau di time series ini kan semua data harus ada nilainya. Nah, itu biasanya di-cleaning dulu, diisi, gimana cara ngisinya gitu. Nah, ada juga yang terkait dengan kelautan. Kelautan itu mungkin kalau saya perhatikan ya yang modern itu malah India. Jadi India itu mungkin karena masyarakatnya banyak ya, pemerintahnya lebih apa ya, berusaha gitu untuk menyediakan informasi untuk nelayan, nelayan sana. Jadi masyarakat sana yang nelayan itu dibantu dari data, eee, apa, data tentang terkait dengan kelautan. Jadi kalau nelayan cari ikan itu enggak mungkin kalau di kita mungkin nelayan kita mungkin masih bisa pakai insting ya, mungkin, oh kira-kira ya nyari ikan ya ke laut, entah dia mau bergerak ke mana ya, mungkin ya pengalaman aja dia melaut ya, kira-kira mana yang banyak ikan. Nah, kalau negara yang sudah maju itu kan nanti harusnya ada data dari satelit. Dia bisa melihat karakteristik, permukaan air laut, mengamati dari citra satelit. Jadi nanti dia bisa tahu ya, kira-kira Eee, ikan itu akan ngumpul di mana. Nah, itu sepertinya bisa diambil dari data citra satelit. Walaupun di sini misalnya dia bisa melihat dari suhu permukaan, arus permukaan, kadar garam, ya. Sebetulnya hal seperti itu dari konsep gambar harusnya bisa kelihatan, ya. Kan paling gampang kita melihat laut pun sebetulnya kalau dari gambar yang resolusi bagus itu kan warnanya nggak sama kan, sebetulnya itu warnanya bisa beragam gitu. Atau misalnya di sini kalau mau lebih lanjut ya dari suhu permukaan. Nah kan suhu permukaan itu sebenarnya bisa menunjukkan area mana yang kira-kira banyak ikannya gitu. Itu informasi itu berguna sebetulnya untuk nelayan, sehingga nanti dia tahu ketika dia mau mencari ikan, dia harus menuju ke titik GPS yang mana gitu ya, ke lokasi yang mana. Itu yang di-share nih kalau di India. Malah dia kalau nggak salah bikin alatnya khusus dijual murah ke nelayan. Dengan nelayan itu di kapalnya dia ketika dia bergerak dia patokannya dari data itu gitu. Jadi itu sebetulnya bisa bisa kelihatan. Termasuk kalau di sini misalnya ya, perubahan pantai, erosi. Nah, itu kan bisa kelihatan ya, misalnya daratan, apakah daratan kita makin hari makin mundur gitu ya, itu kan bisa kelihatan. Lalu di sini misalnya pemantauan aliran sungai. Ya, kalau di sistem satelit yang bagus ya, atau dari gambar permukaan tuh bisa ketahuan sebenarnya, aliran tuh mana hilir dan mana hulunya itu bisa kelihatan sebetulnya dari gambar. Ya kan ibaratnya gambar tuh orang ketika mengamati itu kan ada tekniknya ya. Kayak ya kalau orang geologi pasti tahu. Kayak gini aja deh kalau kita di ronsen, ya yang baca kan nggak sembarang dokter. Dokter paling nggak dokter tertentu yang memahami cara baca data hasil ronsen, kan gitu ya. Nah sama, data citra ini pun juga sama. Jadi untuk melihat aliran sungai gitu ya, eee, itu bisa bisa tahu gitu ya, dia mengalir kemana arahnya itu bisa ketahuan dari citra satelit. Nah kalau ini kan sungai ini kaitannya dengan tadi misalnya mengatasi kebanjiran gitu ya.
atau juga memantau, ya memantau kalau ada, kasusnya kayak misalnya, oh lagi banjir gitu di mana gitu, seperti apa sih dampaknya, itu kan bisa dilihat dari, eee, ini, dari apa, citra. Nah, tadi ya itu kan banyak manfaatnya sekali ya, itu kan satu toolsnya. Ya, alatnya ya tadi, oh ada sensor, ada citra yang bisa ada satelit citra yang bisa digunakan untuk membantu mengamati, membuat perencanaan, itu bisa ya. Memantau kebakaran, aktivitas gunung, wah apalagi gunung, ya kalau nggak pakai satelit ya susah ya. Memantau sebaran tadi ya, debu vulkanologi itu kan mudah diamati. Atau misalnya kalau pencemaran laut, eee, ada minyak tumpah tumpahan, itu kan gampang banget melihatnya. Lalu tadi sumber daya alam, itu kan gampang ya tahu sumber daya alam. Tadi cuman masalahnya ini tuh masih diamati secara manual gitu. Karena kalau, pakai sistem, misalnya orang mengembangkan nih, sistem untuk menganalisa, itu susah, susahnya itu ya tadi ya, karena kan data citra itu kan juga terbatas, gitu. Kalau misalnya gini, kita mau mengajari sistem dari data citra. Dari data citra ini kita mau mengajari membuat aplikasi untuk mengenali pola-pola tertentu. Nah, untuk mengenali pola itu kan yang dibutuhkan itu data trainingnya banyak gitu. Contoh misalnya ya, analoginya, saya mau membuat aplikasi, pengenalan karakter aja, huruf A, huruf B gitu kan. Nah, kalau sekedar pengenalan karakter, karakter yang gampang aja deh, karakter yang seperti kita lihat di komputer, Arial gitu ya, Times New Roman. Nah, pengenalan karakter pun itu citranya nggak satu loh per karakter. Jadi kalau misalnya huruf A itu misalnya paling enggak contoh, di training misalnya saya pakai 10 karakter huruf A, gitu. Huruf B-nya ada 10, A besar 10, A kecil 10 misalnya. Ya kalau abjad ada berapa? 26, 27. Ya dikalikan dengan 10 udah berapa gitu. Kalau kebayang ya kalau misalnya data citra mau mengenali pola-pola, ya susah, siapa sih yang punya data lengkapnya gitu. Untuk satu kelas saja itu bukan satu foto, itu harus banyak foto untuk dianalisa. Mmm, lebih mudah ini, kayak kemarin kalau di medis ya, kakak kelasnya yang ngitung ini, ngitung sel darah putih. Jadi kan ada sel darah merah, ada sel darah putih. Kan kita bisa tahu nih, eee, kalau sel darah putih terlalu banyak itu kan berarti itu ada penyakit kan, ada penyakit tertentu. Nah, itu pun nyari sampelnya susah loh, buat nyari sampel darah, gitu. Dari sampel darah itu kan kalau diambil dari sampel darah itu kan nanti datanya kalau ini beda, datanya ini diperbesar. Diperbesar sampai 3.000 kali gitu kalau nggak salah, sehingga kita bisa ngelihat pola-pola lingkaran data darah merah dan darah putih. Kayak gitu aja nyari data setnya susah gitu, ya kan. Nah, apalagi kalau data citra kayak gitu, siapa yang punya? Ada yang pernah kakak kelasnya buat segmentasi citra, itu pun cuman pakai 4 gambar. 4 gambarnya lantas gambarnya dipotong-potong, untuk jadi satu gambar tuh bukan dimasukkan satu gambar utuh. Karena tadi kan satu gambar tuh ukurannya bisa gede banget, ya. Satu citra bisa sampai 4 giga, itu yang kecil, ya. Satu satu foto udara satu citra satelit itu 4 giga. Coba kalau datanya harus banyak. Untungnya sekarang untuk mengenalin pola-pola untuk klasifikasi citra itu yang powerful tuh yang CNN dan, kawan-kawannya tuh yang arsitektur yang lagi ngetren, yang YOLO, AlexNet, UNet gitu kan. Kan keren tuh. Ya contoh untuk pengenalan ekspresi wajah atau pengenalan wajah aja, itu ukuran gambarnya cuman 50 kali 50 piksel aja udah bisa. Keren kan? Nah, tapi kan itu tujuannya udah beda ya. Tapi kan kalau untuk segmentasi itu kan berarti kita harus ngambil sampel-sampel citranya yang dengan pola-pola yang ada yang mirip gitu kan, ada yang beda gitu. Ada kelas yang sama, ada kelas others. Nah itu lebih ribet gitu.
itu susah. Jadi paling bagus kan ada sistem yang bisa analisa otomatis, masukin gambar, nanti sistemnya bisa hitung, "Oh ini area kosongnya ada segini loh, luas area yang dipakai untuk bangunan berapa, eee, dipakai untuk area jalan raya atau apapun yang nggak bisa digunakan untuk bangunan ada berapa persen," gitu. Itu susah seperti itu. Jadi orang ya kebanyakan mengamati manual. Nah, sebetulnya di foto itu tadi orang bisa menafsirkan kalau lihat di sini ya. Jadi bentuk pola-pola ini orang bisa menyebutnya semacam, artefak ya. Bentuk pola-pola itu kaitannya dengan, eee, objek apa yang ada di situ gitu ya. Jadi misalnya, contohlah kalau misalnya kayak kota ya, kayak kota aja misalnya, kalau lihat di peninggalan zaman dahulu ya, kan kalau namanya kota ada Bandung misalnya, ada Jakarta, ada yang lain gitu. Contoh kalau kita kan, peninggalan yang zaman dulu itu kan ada semacam apa ya istilahnya, jadi, kita sudah tahu nih konsep, oh kalau kota ini nanti misalnya ada yang namanya area alun-alun gitu ya, di situ pasti dekat situ kalau di Bandung ada kantor pos, nanti ada masjid, makanya karena mayoritas muslim, ada masjid gitu ya, dan seterusnya. Nah pola-pola itu kan sebetulnya, sama di kota yang lain ya. Jadi yang ngembangin kota-kota besar di Indonesia waktu zaman Belanda seperti itu konsepnya. Nah, tadi dari penginderaan jauh juga sebetulnya kita bisa mengidentifikasi dari foto udara, dari pola-pola tadi gitu, untuk mengetahui keberadaan objek, itu bisa tahu gitu. Atau misalnya ketika saya mau membedakan ya, mana rumah, rumah kan bangunan, mana gedung sekolah misalnya, mana mall. Nah, sebenarnya dari pola-pola itu kita harusnya bisa tahu gitu ya. Dari ukuran, kalau itu bisa membedakan ukuran. Atau dari bentuk, misalnya ya, huruf L, itu mewakili bentuk apa sih biasanya? Misalnya ya, ada huruf I, bentuk bangunan yang seperti I memanjang gitu, atau seperti huruf U. Nah, itu kan sebetulnya bisa kita di sini bisa menafsirkan katanya ya, untuk apa, bentuk-bentuk, yang ada di foto tadi. Ini kaitannya dengan penginderaan jauh. Nah, sama ya di sini, kalau mau menganalisa lebih lanjut, nanti misalnya ada semacam bayangan, itu kan ada maksudnya, ya. Kalau namanya semacam konsep bayangan, mungkin dimanapun juga di foto apapun, di area apapun, mungkin memiliki pola yang sama, ya, aliran sungai, daerah industri, gitu. Lalu mungkin ada warna itu ada kecerahannya, ada gradasi, itu kan pasti itu menunjukkan satu informasi tertentu sebetulnya. Ada tekstur, ya, kalau misalnya ada sawah, itu kan kelihatan teksturnya. Sawah yang hijau beda ya dengan hutan, atau kalau misalnya kamu kalau dari pesawat ngelihat, laut, lalu nanti sekitar situ ada yang berbentuk di lautnya ada yang berbentuk kotak-kotak gitu ya. Itu kan biasanya ada tambak atau apa. Nah dari situ kan sebenarnya kita bisa menafsirkan. Jadi ini kaitannya dengan, klasifikasi objek sebetulnya, ya. Lalu nanti ada di sini ada asosiasi misalnya ya. Ada nanti tiba-tiba yang contoh, asosiasi ini misalnya ada semacam kayak rel kereta api gitu ya. Ada rel kereta api, nanti ada semacam bangunan. Nah, biasanya ada asosiasinya nih. Oh, ada rel pasti ada stasiun. Nah, itu kan bisa dicari keterhubungannya seperti itu. Lain kita bisa menafsirkan berdasarkan pola, berdasarkan rona, tekstur gitu ya, bentuk, ukuran, gitu. Ini kaitannya dengan tadi ya, ini analisa lebih lanjut gitu. Kayak begini ya. Nah, ini kan harusnya tahu mana sih yang merupakan jalan. Kalau kamu aja lihat Google Map, jalan tol Cipularang gitu ya, itu kan bisa ketahuan tuh. Ini jalan, ini lahan hijau, ini lahan kosong tapi bukan hijau. Nah, itu kan bisa diamati. Mungkin kalau orang yang ngerti apa sih masalah permukaan, kandungan permukaan bumi bisa tahu nih, oh ini lahan seperti ini apakah ini kira-kira tandus atau enggak gitu. Sehingga kalau orang mau membuat planning kan gampang dilihat dari situ.
Ini kan tekstur, ini kan menimbulkan tekstur. Tekstur itu sebetulnya kalau di konsep di gambar itu, kita nggak bisa melihat tekstur itu seakan-akan per poin gitu, per pixel. Tapi kita harus melihat sekumpulan. Jadi dirinya dan tetangganya terdekat gitu. Itu namanya tekstur. Dari sini pun kita udah tahu kan, gambar yang ada di bagian bawah sama di kiri atas ini sudah beda. Tinggiannya sudah tahu ya, ini pasti beda. Dari warnanya pun juga sudah kelihatan. Nah, sebetulnya dari situ kan kita bisa buat klasifikasi. Cuman kalau misalnya sawah, sawah itu kan ada warna hijau. Lalu di bagian bawah ini ada semacam mungkin pohon yang jauh lebih tinggi ya, ini pun juga warna hijau. Dari sini kan seakan-akan bisa buat klasifikasi. Klasifikasi berdasarkan warna juga sebetulnya bisa. Semacam kayak fuzzy, menggunakan fuzzy logic gitu ya. Kita bisa membuat membuat fungsi keanggotaan ya untuk warna gitu. Harusnya bisa. Dengan nanti sistemnya bisa menyimpulkan gitu. Oh, bahwa ini adalah sawah. Gitu. Ini bukan sawah. Kalau dua kelas sih mungkin nggak susah ya. Gimana kalau ada objek yang lain? Nah, itu baru tantangannya seperti itu. Tuh, ini contoh ya. Kalau ini tuh misalnya Citra Landsat. Ini tuh Landsat ini kurang lebih areanya sekali ke-capture itu 185 kilometer persegi. Tuh. Kalau pakai pesawat kan nggak bisa seluas itu areanya, cakupannya. Dan eh, resolusinya kan bagus sekarang ya. Atau contoh citra yang lain, ini rasio perbandingannya 1:100.000. Jadi kamu bisa ngerti nih, satu pixel nanti akan mewakili berapa meter persegi gitu di foto tadi. Itu kan bisa bisa dihitung. Sehingga ketika kakak kelasnya ada yang bikin aplikasi perhitungan lahan kosong, dia bisa mengkonversi antara ukuran yang real, kan di map ini ada ukuran realnya ya, ukuran dalam apa luas area permukaannya ada. Di Google Map tuh ada fiturnya kayak begitu. Nanti bisa dipetakan, dikonversi. Untuk area tadi itu bisa diwakili oleh berapa piksel di gambar. Nah, seperti itu tuh yang terkait dengan data penggunaan lahan. Nah, ini contoh nih, yang saya bilang ini shadow color. Jadi di bagian bawah ini kan ada semacam dari data citra satelit cuaca. Di sini kan sebelah kiri ada barnya ya, ada bar warna. Ini kan kaitannya dengan skala dari entah deh dari apa? Dia mengkonversi gitu loh. Data yang non visual ini akan dipetakan ke map. Sehingga kita tahu nih kalau warna orange di sini tuh maksudnya apa. Tinggal dicari kan di sini. Ini warna orange apa, warna hijau muda, warna biru tua, biru gelap. Nah ini kan, padahal ini kan biru gelap ini satu benua ya harusnya ya. Nah ini ada satu benua di sini. Kenapa ini biru gelap? Ini kan kaitannya, ini sensornya beda, ini buat cuaca. Jadi kalau orang yang suka memprediksi, menganalisa ya bisa baca nih datanya. Dan di sini katanya kecepatan perhitungannya sistemnya paralel, bukan serial. Kalau paralel berarti kan pakai superkomputer, ya. Sama aja dengan kayak apa ya? Kayak buat game sekarang mungkin ya, itu kan pakai superkomputer. Kalau game yang sudah kompleks. Nah, ini pun sama kalau untuk cuaca. Lalu masalahnya ketepatan, ketersediaan, yaitu semakin data apa? Data perubahan cuaca yang di apa? Kalau di apa? Di stasiun bumi misalnya. Dia punya sensor yang banyak untuk menangkap tadi misalnya temperatur, arah angin, kelembaban, curah hujan gitu ya. Kalau semakin banyak kan hasil prediksinya bisa semakin akurat. Contoh. Nah, jadi ini namanya shadow color kalau seperti ini kalau di image processing. Jadi warna-warna yang di sini tuh bukan bukan warna yang real, cuman ini untuk menunjukkan informasi tertentu gitu. Di sini kan prediksi untuk interval waktu tertentu. Jadi kalau bisa memprediksi per jam ya otomatis data trainingnya pun harus per jam juga.
Dia sifatnya time series. Time series itu harus terurut waktunya, datanya harus lengkap, berdasarkan interval waktu tertentu. Nah, kalau kelautan tadi ya, ini untuk mengamati suhu permukaan. Ini jenis sensor yang digunakan ada ya. Jadi ada sensor yang digunakan, nanti ini data yang di-capture, yang direkodnya, suhu, apa, permukaan laut gitu ya. Nanti kan sebenarnya suhu permukaan itu bisa bisa menentukan kira-kira misalnya, eee, kaitannya dengan kandungan klorofil. Nanti kalau misalnya kandungannya tinggi, biasanya kan cenderung ikan banyak di area tersebut. Ini biasanya datanya dikirim ke semacam vessel tracking unit, yang saya bilang di India tuh dia bikin massal, dijual murah ke nelayan, sehingga ketika dia mau mencari ikan tuh dia tahu dia harus mengarah ke mana, gitu. Nah, kalau lihat aplikasinya ini contoh, kalau ini pakai radar. Kalau radar itu kan berarti bukan, beda ya, ini beda sensor, tapi ini tetap, output-nya citra. Ini untuk mengetahui volume dan apa, dia mencatat semua aset yang ada di hutan tadi ya. Ini hutannya contohnya misalnya luasnya 29.000 kilometer hektar. Lalu dia menghitung volume, mau menghitung volume kayu jati. Kalau 29.000 hektar nggak mungkin dong dia kan ngitung manual. Jadi dia cuman biasanya memprediksi, menghitung manual untuk satu area tertentu gitu. Selebihnya dianalisa dari foto berdasarkan kerapatan. Jadi dia paling hitung manualnya cuma ngambil sampling. Setelah itu nanti diamati dari foto. Hasil dari foto itu ya nanti seakan-akan dia bisa mengkalkulasi, oh dari luas seperti ini dia volume kayunya ada berapa juta kubik misalnya. Jadi dia mengamati dari, kerapatannya, ya. Lalu, dia pakai radar yang itu, karena di sini kan, contohnya di sini dia yang kayu jati ini. Jadi kalau kayu jati itu kan kemarau dia seperti pohon yang mati ya. Jadi kalau dari citra satelit itu gambarnya kurang bagus, jadi gelap. Akhirnya dia pakai radar, sehingga gambarnya jadi lebih jelas, sekalipun di musim kemarau. Jadi kalau musim kemarau itu, eee, pohon kayu jati itu daunnya gugur, kayak pohon mau mati gitu ya. Nah padahal dia nggak mati, memang polanya seperti itu untuk mempertahankan, karena sumber airnya kan semakin sedikit sekali ya kalau musim, kemarau. Jadi ada teknik yang lain untuk menangkap data gitu. Ini digunakan berarti kan untuk semacam di departemen kehutanan. Lalu di sini, ini kaitannya dengan SIG, informasi geografis itu ya tadi, dia menganalisa dari citra udara, lalu menggunakan data informasi geografis tadi untuk menganalisa. Nah, kalau contoh aplikasi misalnya ya, kalau contoh aplikasi itu misalnya di sini. Nah, ini kan sebetulnya shadow color, ini infrared. Berarti infrared itu tahu misalnya area mana, titik mana yang memiliki suhu permukaannya lebih tinggi. Kalau kayak gini kan ini bukan warna yang real sebetulnya. Dia menggunakan shadow coloring. Nah, kayak begini nih. Ini ingin tahu misalnya ada apa, pergerakan lumpurnya kemana. Ini kasus yang Lapindo itu ya. Kalau seperti ini kan gampang sekali mengamati ya. Seorang dari apa, dari lokasi sih nggak mungkin bisa melihat ya dia pergeserannya, kecenderungannya bergerak kemana gitu. Kalau dari sini ini kan gampang ya mengamati. Kalau contoh ya misalnya
Aplikasi yang ada, ini mungkin data yang lama ya, contoh analisa cuaca. Ada 4.000 stasiun, saya rasa sekarang udah makin banyak, stasiun pengamatan cuaca. Ini kan sebetulnya yang merekord tadi ya, data yang dibutuhkan untuk memprediksi cuaca. Contoh ya, eee, nah ini contoh misalnya ada aplikasi yang terkait dengan peternakan. Ini dikembangkan di LIPI, Yogyakarta. Jadi di sini tuh, seakan-akan begini, jadi dia mengembangkan apa, berternak sapi gitu ya. Nah, sapi itu sebetulnya dia, eee, apa, sapi untuk ras tertentu. Nah, lalu di sini dia mengembangkan, dia menetapkan goals-nya nih, ada konsepnya ada 2, ada konsep yang maksimum profit, ada yang risk cost ratio. Jadi di sini tuh seakan-akan sistemnya gini, eee, binatang itu kan jangan sampai ibaratnya yang overweight-nya bukan orang aja. Jadi binatang pun kalau sudah kategori terlalu gemuk juga itu dianggapnya jelek. Dan namanya binatang itu kan ternak itu harus sehat, sehingga nanti nilai jualnya itu kan tinggi. Nah, dia seakan-akan begini, jadi sapi itu komposisi makanannya itu macam-macam. Dan asumsinya kalau misalnya kita mau, apa, menghasilkan produksi ternak yang baik, itu kan berarti ada satu komposisi yang harus diatur untuk ternaknya. Nah, di sini contoh misalnya dia punya list bahan pakan ya, yang digunakan. Lalu ada seakan-akan kandungan nutrisinya, ada semacam tabelnya. Lalu di sini, eee, seakan-akan dia akan membuat komposisi gitu. Di sini kan komposisi makanannya banyak ya, ada jagung, dedak, gandum, dan lain-lain nih, banyak. Di sini aja udah ada berapa nih, gandum, bungkil kelapa, kedelai, ikan, daging tulang, macam-macam ya. Nah, dia seakan-akan gimana cara dia bisa membuat komposisi makanan yang tepat untuk ternak, berdasarkan kondisi, hewan ternak saat itu, gitu ya. Itu yang dikembangkan di aplikasinya, penyusunan ransum pakan ya. Nah, lalu di sini seakan-akan nanti, dari data yang di-input, berarti kan yang di-input itu sebetulnya, hewan ternaknya. Di situ termasuk ada usianya, terus apa, rasnya dari ternak tadi, usia, berat badan, dan macam-macam ya. Sehingga nanti sistemnya bisa menghasilkan komposisi makanan yang paling tepat ya untuk hewan ternak tadi gitu. Sehingga nanti asumsinya kalau hewan ternak itu dijual ya, itu akan memberikan keuntungan yang maksimal. Nah, sebetulnya aplikasi ini dikembangkan di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ini kan dikembangkan tuh sebetulnya nanti bisa digunakan untuk peternak gitu, sehingga nanti bisa menghasilkan hewan ternak yang ketika dijual tuh memiliki nilai jual yang tinggi. Lalu ada lagi contoh, ya ini misalnya mendeteksi fitoplankton. Ini kan organisme, ini harmful alga blooms. Ini sebetulnya pernah kejadian. Jadi kayak di sekitar di sini di Teluk Jakarta. Karena ada satu kasus ya, misalnya tiba-tiba ikan di situ tiba-tiba mati. Jadi misalnya ikan tiba di laut tiba-tiba ya sudah mati semua, sudah mengambang gitu ya, udah mati dalam jumlah yang sangat banyak. Dan ini sebetulnya diketahui nih penyebabnya tuh yang Hubs ini. Jadi Hubs itu dia nyerang bagian, eee, insangnya ikan itu. Jadi dia kayak nempel, kayak memakan sehingga sehingga ikannya mati. Nah, itu sebenarnya udah tahu nih pola-polanya. Jadi yang namanya Hubs ini akan tumbuh berkembang ya untuk kondisi air laut tertentu. Jadi udah dianalisa nih. Jadi kalau misalnya temperaturnya seperti apa, cahayanya seperti apa, kecepatan arus, kecepatan angin, klorofil, itu bisa mempengaruhi kondisi air laut nih, termasuk yang ini katanya, ortofosfat, nitrogen, silikat, itu seakan-akan bisa mempengaruhi ya. Nah, parameter ini ya, untuk parameter ini ada satu kondisi yang membuat habisnya itu bisa tumbuh tumbuh kembang dengan sangat cepat. Dan kalau sudah, eee, berkembang biaknya sangat cepat, itu akan nyerang ikan. Jadi kalau udah banyak banget nyerang ikan,
akhirnya ya bisa membunuh dan itu kan tadi merugikan secara ekonomi. Karena ada juga kan orang yang punya tambak-tambak ikan di laut gitu ya, dia dia, eee, memang seperti itu misalnya ya, eee, apa yang dikerjakan. Nah, mmm, akhirnya ya ini BPPT ini dia menganalisa, jadi dia seakan-akan udah tahu nih kandungan air laut apa yang menyebabkan habis ini pasti tinggi. Nah, akhirnya dia seakan-akan membuat lingkungan yang terbatas di kolam air laut. Nah, di situ nanti dia bisa semacam, menggunakan sensor, nanti dikirim ke komputer, di sini nanti dia menggunakan artificial neural network, ANN. Nah, yang parameter ini yang di-input gitu loh, ya. Sehingga sensor tadi kan menangkap nih, informasi tadi yang ortofosfat, nitrogen, temperatur, ya, macam-macam. Itu akan dikirim ke komputer, lantas komputernya bisa menganalisa. Berarti kan dia sudah punya konsep, ini kan sistem cerdas, berarti dia sudah melalui proses training, ya. Sehingga ketika nanti di-input parameter ini, ya dengan kondisi tertentu, nanti sistemnya bisa memprediksi apakah, eee, HABS-nya ini sudah di ambang batas, eee, toleransi atau enggak. Karena kalau kebanyakan itu kan artinya bisa membunuh gitu. Jadi ini bisa bisa sistem ini bisa digunakan untuk memprediksi. Dia algoritmanya menggunakan back propagasi, ANN. Ini ini pernah dicoba gitu ya, gara-gara ya tadi ada kasusnya. Jadi dia cuma bikin lingkungan terbatas di laut ini kalau saya lihat di jurnalnya ya, ada semacam dia dibatasi sama semacam apa ya, kayak 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 batas aja gitu, kayak dikasih area tertentu, di situ ada sensornya yang dipasang. Sensornya itu yang langsung dikirim ke komputer, itu ya. Lalu ada lagi ini namanya yang telemetry tadi. Jadi dia bisa, eee, melakukan ini konsepnya kan, datanya bisa dikirim menggunakan perangkat yang lain kan. Jadi sensor yang bekerja di laut, nanti datanya dikirim ke komputer ya, komputernya boleh ada di mana pun gitu. Ini contoh. Ini kan tahu begini berarti sudah mengamati nih, oh kondisi air laut seperti apa, akhirnya dikirim ke lab gitu ya, sehingga tahu, oh kondisi ini sudah tidak sehat atau apa. Jadi yang menyebabkan itu ya kondisi air laut tadi sebetulnya, yang hangat gitu ya, sehingga menyebabkan HABS-nya itu bisa tumbuh dengan cepat, tuh. Atau contoh ya, misalnya yang terkait dengan aplikasi, mengevaluasi mutu jeruk nipis. Jadi asumsinya itu mungkin analogi ke depannya ada semacam ban berjalan gitu ya, nanti ada kamera, jadi jeruknya lewat sensor kamera, nanti sensornya bisa menganalisa usia jeruk, ya, usia jeruknya. Jadi ini contoh di penelitian ya, dia menggunakan kamera digital, CCD chart couple device, jadi yang sensornya masih CCD ya. Lalu ini ukuran gambarnya 256 kali 192 piksel. Bitmap ya, bitmap ini ukuran filenya. Dia kenapa menggunakan bitmap? Ya karena dia kompresinya kan, eee, lossless. Ya jadi datanya itu masih asli kan. Jadi sebelum dan setelah kompresi itu datanya masih sama. Beda dengan JPEG ya, makanya ini JPEG nggak dipakai. Kalau JPEG itu kan sifatnya lossy. Nah, ini sama nih, dia menggunakan artificial neural network, menggunakan ANN. Nah, di sini konsep warnanya RGB. Lalu yang ditangkap ya dari gambar tadi dia menghitung secara statistika, energi, entropi, kontras, homogeneity, dan luas proyeksi. Ini sebetulnya ada rumusnya ya. Ini kayak rumus GACM, dia mengambil nilai penting, mengambil fitur penting berdasarkan warna gitu. Nah, nanti dari situ dia bisa menyimpulkan terkait dengan kualitas jeruk. Kualitas ini kaitannya dengan umur petik. Karena kan setiap umur tertentu, jeruk itu ya, dia kalau nggak salah membuat 3 klasifikasi ya. Apakah, umur petiknya yang tepat atau yang masih kurang, masih terlalu muda gitu ya, atau yang sudah melewati batas, eee, ininya, jadi sudah lebih lebih tua gitu ya, buah jeruknya. Nah itu yang diamati nih. Jadi seakan-akan 3 kondisi tadi membuat sebaran warnanya pun juga berbeda. Nah, dia pakai threshold nih untuk
membedakan dia masuk ke kelas yang mana. Ini dia cuma menggunakan teori statistika ya, untuk ngambil fitur. Walaupun dia ngambil misalnya data tekstur, nilai kontras dan homogeneity itu dianggap sebagai tekstur. Tekstur itu tadi ya, kita nggak bisa mengamati itu per satu piksel, tapi kita mengamati, kita libatkan sekumpulan piksel. Itu namanya tekstur. Nah, ini dia ambil nilai ini, ya, nilai fitur tadi baru dimasukkan ke artificial neural network. Jadi diambil dulu fiturnya. Jadi bukan seakan-akan ANN dimasukin per pixel, enggak lah. Kalau ambil per pixel kan ukuran inputnya bakal banyak banget kan, 256 dikali 192. Ini cuman diwakili oleh berapa nilai? 1, 2, 3, 4, 5, 5 nilai. Satu gambar diwakili oleh 5 nilai, yang asumsinya itu fitur, gitu ya. Fitur ini yang dimasukin ke ANN. Nanti dia buat kelas. Buat kelasnya dipisahkan ke dalam 3 kelas yang beda. Yang usia petiknya cukup, yang kurang, atau yang lebih, gitu. Nah, kalau begini kan dia harus nge-training dulu kan. Nah, data trainingnya juga nggak banyak, pasti banyak. Berdasarkan 3 kelas tadi. Bisa 3 kelas atau bisa 4 kelas. Yang satu kelasnya lagi kelas others. Kelas others itu biasanya nggak masuk kemana-mana. Misalnya yang busuk, bisa kan? Nah, busuk masuk kemana? Busuk kan biasanya bukan melebihi usia petik, tapi sudah memang udah nggak layak makan misalnya. Ini contoh. Ini maunya sih jeruknya lewat ban berjalan, nanti ada kamera yang mau-capture. Cuman ini kan kebayang ya, ini prosesnya harus cepat. Ini untuk mensensor biasanya, atau membuat kategori. Oh ini usia matangnya cukup. Kalau manual gimana ya? Manual bisa, cuman kalau manual kan lama ya. Dan kalau manusia kan kalau cenderung bekerja yang begitu-gitu juga berulang-ulang, biasanya eee, kalau cenderung bosan ya udah dia biasanya kinerjanya turun kan. Kalau namanya orang kalau kerja kan ada grafiknya ya, mulai dari kayak pola kayak lonceng gitu kan. Ada titik tertentu dia memang naik, kalau sudah merasa capek kan turun gitu. Kalau kerja pakai komputer kan enggak ya, kerja 24 jam juga dia bisa konstan, ya, dengan kualitas yang sama. Banyak juga aplikasi yang lain nih, contoh, ini yang dikembangkan untuk perencanaan pangan dan gizi wilayah. Ini ada aplikasinya. Contoh di sini ya, misalnya profil wilayah. Ini saya perhatikan ini aplikasinya lengkap, dikembangkan sama IPB. Contoh dia misalnya tahu jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, terus data gizi buruk, lalu klasifikasi wilayah. Misalnya saya tinggal di Bandung nih. Oh di Bandung ini kan bukan daerah pertanian. Nah, itu sebenarnya nanti dari situ dia bisa narik kesimpulan. Oh Bandung padat, nggak ada daerah pertanian, tapi semua misalnya makan nasi. Nah itu kan nanti masuk ke untuk digunakan untuk perencanaan pangan. Nah, ini kan analisa ketersediaan pangan wilayah. Sehingga termasuk eh, pemerintah bisa menyimpulkan, oh pemerintah harus import beras. Nah itu kan dari sistem yang bisa menganalisa. Lalu potensi wilayah, luas dan rasio lahan, kuantitas, produktivitas pertanian, itu semua di-input datanya. Kita lihat field-nya ini, aplikasi ini amat sangat banyak. Cuman ya itu tadi masalahnya, apakah datanya lengkap atau enggak gitu. Ini nanti output-nya pola konsumsi pangan penduduk. Jadi tahu nih, oh pola hidup seperti apa sih yang pangan yang paling banyak dikonsumsi gitu kan. Lalu analisa ketersediaan. Nanti kan tahu nih, oh jumlah penduduknya padat. Sedangkan misalnya ketersediaan pangannya terbatas. Terus potensi wilayahnya nggak ada misalnya. Terus misalnya di sini produksi pangan wilayah ya, di sini perkotaan, ya nggak ada yang menghasilkan pangan gitu kan. Nah, itu kan semua akan kemudian outputnya ya tadi, pemerintah import atau apa yang harus dilakukan. Ini dianalisa. Analisa ini dia biasanya menggunakan tools. Kalau di perusahaan mungkin semacam tools decision support system, sistem pendukung keputusan gitu kan. Nah, itu kan datanya banyak banget tuh, ya.
Sebetulnya yang memutuskan ya pimpinan, tetapi kan dia butuh tools yang membantu untuk menganalisa. Karena ini datanya sangat banyak, melibatkan orang banyak juga. Oke, tadi Anda ada yang nulis sesuatu nggak? Yang lain apa coba? Yang kira-kira nggak ada di sini? Siapa? Hana tadi nulis apa Hana? Ini agriculture, penyiram, memupuk, mengetahui kondisi tanaman yang sedang dikembangkan. Iya, itu yang saya, Bu. Punya Bene ya? Iya, Bu. Ya mungkin kalau semacam kayak begini bisa aja ya. Kayak semacam kayak traktor pun sekarang dia bisa bisa di setting ya. Kayak misalnya traktor, dia mau bekerja untuk area tertentu gitu kan. Terus akan bisa dikendalikan pakai semacam GPS, dia harus bergerak kemana, udah mentok ke lahan orang lain dia dia muter atau dia bergerak di kemana gitu. Itu semua sudah bisa di-set, sudah bisa diatur. Menyiram, memupuk ya. Dia udah otomatis aja ya, kayak sudah terjadwal gitu. Iya, sama si ukuran tanaman, ukuran air sama pupuknya itu disesuaiin langsung. Ya, ya. Karena tenaga kerja di sana mahal ya. Iya, di Jepang itu. Ya, nggak seperti di Indonesia. Kehutanan, SIG, digunakan untuk menentukan lokasi restorasi ekosistem. Emisi karbon gimana ngitungnya? Itu tuh saya tuh dapatnya dari sini, Bu, pemanfaatan yang kehutanan. Ini tuh dibuat sama Indo ya, Bu, Mm-mm. Indonesia. Nah, itu tuh katanya dibikin sama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Mm-mm. Dia sendiri tuh katanya baru ini sih, ini tuh belum sampai tahap finalnya, tapi masih prototype. Jadi belum ada penjelasan artikel mengenai cara kerjanya gimana, itunya gimana, dan lain-lain. Tahunya emisi karbon, menghitungnya kandungannya gimana? Dia bilang di sini sih ya, ini bentar. Tadi tuh bagian, nih. Sementara itu terkait dengan paket iptek perubahan iklim ditampilkan mengenai INCAS, yaitu Ya. sistem penghitung emisi karbon untuk mendukung MRV, sidik Hmm. cepat pohon penyerapan karbon. Kayaknya dia ngitungnya dari pohonnya nyerap karbonnya berapa cepatnya sih, Oh, Bu. jadi yang diekspor itu yang ada di kandungan di pohon gitu ya? Ya, Oh, bisa jadi. bukan di udaranya, tapi di pohon. Oke. Mas satu lagi ya, masih ada waktu nih sebelum saya ganti kelas. Satu lagi, punya siapa nih yang lebih lengkap? Ada yang mau saya bacakan? Marco cuma 2 baris. Pratama berapa baris nih? Daniel. Pertanian. Pemanfaatan sensor. Untuk apa? Kelembaban, sinar matahari. Kehutanan. Monitoring keadaan hutan. Mengenai jumlah pohon yang ada, luas. Harusnya dijelasin Daniel. Memonitoringnya menggunakan apa gitu. Lalu perkebunan. Nah, ini terlalu umum. Kurang spesifik. Bagus. Mana? Markus, pemanfaatan. Apa itu Markus? Rice transplanter. Mesin penanam padi. Oh. Itu buat mesin tanam padi gitu. Oh, mesin ngebantu. Bukan orang yang nanam gitu kan? Ya, Perencanaan jalur tanam. Jalur optimal itu apa maksudnya? Markus,
Di situ dibilang jalur optimal tuh yang gimana? Jalur yang optimal itu dia diagonal gitu dia, Bu. Hmm. Kalau ini kurang spesifik. Kena. Kurang spesifik juga. Udah kalau nanti minggu depan kalau ada kasus kayak gini, kamu bisa ngasih contoh ya, ngasih contoh eh yang lebih kira-kira aplikasi tepat guna apa ya kamu boleh aja misalnya kalau bingung kayak ini aja kayak eh, kamu kayak bercerita aja atau kayak kamu jelasin konsepnya gitu. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh komputer gitu. Kalau misalnya boleh kalau kamu tahu. Kalau misalnya atau kamu punya ide sendiri juga boleh dijelaskan. Kayak tadi misalnya oh dia bisa deteksi usia petik jeruk ya. Itu kan detail ya. Nah, atau kamu bisa cerita yang lain, kira-kira. Kalau misalnya kamu punya konsep sendiri boleh diceritakan, asal logis saja. Jadi kalau misalnya hanya kayak tadi apa eh, yang dibilang tadi kan terlalu umum gitu, jangan terlalu umum, lebih spesifik ke bidangnya. Kalau tadi misalnya Alex, komputer bisa digunakan untuk seakan-akan mencatat, merekod data pertanian. Kalau itu mungkin kurang spesifik karena di Office juga ada kan. Hanya di sini Alex bilang poin yang pertama, membantu dalam bidang dengan cara mengolah data. Mengolah data tuh ngapain gitu. Lalu dari berbagai sumber, memberikan informasi supaya bisa membuat keputusan yang baik. Keputusan baik itu apa? Itu kan kamu nggak menjelaskan di situ. Itu ya, nanti mungkin minggu depan bisa lebih spesifik. Oke, masih ada lagi yang lain? Nah, ini masih ada kelas. Nggak ada. Kalau Pratama tadi apa coba? Tadi yang bilang terakhir Pratama ya? Bu, kalau gini Bu, Hah? misalnya, jadi Ya, idenya itu sebenarnya ada, tapi sebenarnya kayak yang sistem informasi untuk kehutanan gitu Bu. Tapi sebenarnya nggak ada itu Bu. Cuma belum ada asumsi kamu. emang nggak ada Bu. Mereka masih pakai Google Docs, tapi saya bilangnya sistem informasi. Ngapain aja coba di situ sistem informasinya? Paling kayak untuk laporan kebakaran hutan, berapa Pernah lihat luas nggak areanya. websitenya mitigasi bencana? Oh, belum sih Bu. Nah, kamu bisa lihat di situ. Itu datanya record di situ dan update gitu. Untuk bencana nasional ada di situ. Itu sebenarnya bisa dicek. Ya Hmm, coba. Kalau hanya sekedar nge-share itu kan eh, lebih baik yang lebih spesifik. Soalnya kan kamu kuliah di informatika. Kalau oh hanya ya, buat ngetik di Google Docs, ya itu sih terlalu terlalu umum gitu ya. ya Bu. Mungkin kamu bisa yang lain. Misalnya untuk ini hewan eh, apa? Untuk pelestarian hewan langka. Bisa nggak komputer? Hmm, kayaknya Bu. Bisa kan? Misalnya ada binatang yang dikasih chips kan? Oh iya Bu. Nah, misalnya kayak gitulah, gimana kamu bisa cerita dari situ? Atau apalagi ya, kira-kira coba. Ada nggak? Coba ide lagi yang lain. Selain tadi masalah mitigasi bencana, terus apa lagi? Kira-kira tadi citra satelit buat analisa lahan ya, buat menghitung inventarisasi, tahu volume kayu, contohnya tadi. Kalau aplikasi macam-macam sebetulnya yang dikembangkan ya, termasuk ini misalnya mau database sungai itu ada sebetulnya. Database sungai itu LIPI, punya LIPI ada. Jadi semua kandungannya itu ditulis di satu database.
Sehingga dengan ada data sungai itu termasuk menghitung debit. Jadi kekuatan arus air itu kan diukur. Sehingga misalnya ada satu daerah yang ada persawahan, tapi sawah itu tak ada hujan. Jadi kalau musim hujan dia bisa nanam, kalau sudah kemarau ya udah dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah itu sebetulnya ada sungai, nanti dia ada satu teknik nih dari ngitung debit air, kualitas, sehingga nanti kalau itu akan dialiri itu bisa mengaliri seberapa luas lahan. Nah itu sebetulnya ada database-nya, database sungai, termasuk kualitas. Berarti kan kualitas itu dicek ke lab. Cuman kan harusnya database kayak begitu tuh diupdate terus. Sehingga kan kalau kandungan air itu kan bisa berubah-ubah. Jadi secara berkala mungkin airnya bisa diambil, diteliti entah gimana cara gitu ya. Entah dibawa ke lab atau ya gimana cara sehingga tahu kandungannya gitu. Termasuk kalau misalnya penggunaan lahan, gimana cara kalau misalnya tiba-tiba di satu area ada sungai, tiba-tiba ada lahan yang digunakan, tiba-tiba digunakan oleh ini aja perkebunan tertentu yang misalnya bisa menyedot air bisa kan? Nah, misalnya atau tiba-tiba ada bangunan, ada perumahan yang besar atau apapun lah sehingga misalnya kualitas airnya, debit airnya jadi kurang, airnya jadi sedikit. Nah, itu kan sebetulnya bisa dianalisa lebih lanjut. Jadi contoh LIPI punya database sungai ada sebetulnya gitu, kayak gitu-gitu. Terus tinggal nanti dipakai bisa digunakan untuk apa nih gitu misalnya. Ya. Yuk, coba kamu sambil mikir deh, kira-kira aplikasi tepat guna apa nih untuk minggu depan? Ya, biar nanti kita bisa diskusi. Oke, cukup dulu ya. Saya ada kelas lagi yang lain hari ini. Sampai minggu depan. Oke. Ya, Makasih Bu. Makasih ya. Bu. Makasih Bu. Ibu. Ya.